Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Dewi Nur Fitriana, mahasiswa Bahasa Indonesia Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ujian akhir semester mata kuliah pemahaman dan perkembangan peserta didik dan pembelajarannya. Dosen pengampu, Dr. Miftahul Huda, MPD. Adapun capaian pembelajaran dalam modul ajar bahasa Indonesia, menulis teks negosiasi pada elemen menulis, yaitu pelajar mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan atau fiksi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan, peserta didik mampu memproduksi teks negosiasi dengan sistematis. Pengetahuan dan keterampilan prasyarat yang harus dimiliki peserta didik yaitu 1. Pemahaman peserta didik terhadap konsep teori, karakteristik, struktur teks negosiasi. Yang kedua, pemahaman peserta didik terhadap informasi dan perbandingan isi negosiasi dalam deskripsi dan surat penawaran. Adapun profil pelajar Pancasila dalam modul ajar ini, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia melalui kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dimulai. Yang kedua, yaitu bergotong royong yang dikembangkan dengan melakukan diskusi kelompok untuk memproduksi teks negosiasi dengan sistematis. Yang ketiga, bernalar kritis dikembangkan dengan menemukan ide dalam memproduksi teks negosiasi secara sistematis. Dan yang terakhir, kreatif yang dikembangkan dengan menulis teks negosiasi dengan mengalihwahanakan menjadi karya kreatif yang dipublikasikan di media sosial. Alokasi waktu yang dibutuhkan yaitu 2 jam pelajaran atau 90 menit. Mode pembelajaran yaitu tatap muka atau luring dengan model pembelajaran project based learning dengan strategi pembelajaran yaitu permainan kartu arisan. Adapun sarana prasarananya menggunakan komputer, laptop, gawai, LCD dan proyektor serta jaringan internet. Kemudian prasarana yang dibutuhkan yaitu PowerPoint, YouTube, website, modul, aplikasi Canva, dan Instagram. Pemahaman bermakna dalam modul ajar ini yaitu peserta didik dapat menentukan proses penyelesaian dan kesepakatan dengan belajar teks negosiasi dan terstimulus untuk peningkatan daya pikir. Untuk pertanyaan pemantiknya ada yang pertama, apakah peserta didik pernah meminta dibelikan gawai? Kemudian, apakah peserta didik pernah meminta penundaan pengumpulan tugas belajar? Kegiatan pembelajaran dalam modul ajar ini yaitu peserta didik secara berkelompok memproduksi teks negosiasi secara sistematis. Penilaian pada lembar kerja peserta didik yaitu dengan jenis performa berbentuk proyek dengan instrumen berupa rubrik penilaian menulis teks negosiasi. Kegiatan pendahuluan pada pembelajaran yang terdapat dalam modul ajar ini yaitu yang pertama, pendahuluan. Guru menyapa, mengajak peserta didik berdoa dan mengecek kehadiran dengan muatan inovatif berupa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang diawali dengan menyapa dan berdoa sesuai dengan teori humanistik. Yang kedua, guru melakukan presensi untuk mengetahui jumlah peserta didik yang hadir. Dan yang ketiga, guru melakukan pengondisian untuk mendorong peserta didik belajar. Muatan inovatifnya berupa content knowledge dan pedagogic knowledge
Pada kegiatan presensi dan pengondisian kelas sesuai dengan teori perkembangan sosial yaitu tentang kesadaran diri. Pendahuluan selanjutnya yaitu guru mengaitkan materi pembelajaran dengan materi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan guru memberikan pertanyaan pemantik yang ditayangkan dengan media PowerPoint. Pada kegiatan pertanyaan pemantik yang ditampilkan melalui PowerPoint termasuk dalam teori belajar behavioristik, yaitu guru memberikan stimulus sebelum pembelajaran dimulai. Pada kegiatan inti pembelajaran dimulai dengan peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis proyek. Muatan inovatifnya yaitu berpikir kritis. Pada kegiatan tersebut termasuk dalam teori belajar konstruktivisme karena anak membangun sendiri pemahamannya dengan melakukan praktik secara langsung. Peserta didik kemudian dibagi menjadi 4-5 orang dalam setiap kelompok yang dapat ditentukan melalui kesepakatan kelas. Muatan inovatifnya yaitu kreatif yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Kegiatan berkelompok termasuk dalam teori perkembangan sosial, yaitu adanya interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pendidik mempersiapkan daftar topik yang dapat dipilih peserta didik melalui permainan kartu arisan. Dalam kegiatan tersebut terdapat diferensiasi proses, yaitu dari pembagian kelompok yang ditentukan melalui kesepakatan kelas. Peserta didik lalu menyusun kerangka penulisan teks negosiasi. Peserta didik melanjutkan proses penulisan teks negosiasi sesuai dengan kerangka yang telah dibuat dan menentukan waktu penyelesaian penulisan. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut terdapat diferensiasi konten, yaitu pemilihan topik teks negosiasi yang berbeda-beda yang ditentukan dalam permainan kartu arisan. Pendidik menyediakan 9 topik yang dekat dengan keseharian siswa. Peserta didik dapat menuliskan teks negosiasi di aplikasi Canva, kemudian dapat melaporkan hasil diskusi penulisan teks negosiasi sesuai dengan topik yang dipilih dan diunggah melalui media sosial Instagram. Pada kegiatan melaporkan termasuk dalam teori belajar konstruktivisme, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang telah diberikan oleh guru dengan membentuk pengetahuannya sendiri terhadap tugas yang diberikan. Setelah mengunggah hasil karyanya di media sosial, peserta didik dari kelompok lain dapat memberikan masukan, saran, dan tanggapan melalui kolom komentar yang telah disediakan di Instagram. Pada kegiatan tersebut, memberi masukan dan tanggapan juga termasuk dalam kegiatan teori belajar konstruktivisme, yaitu peserta didik mencari dan menemukan kelebihan serta kekurangan dari pekerjaan kelompok lain. Setelah kegiatan mengunggah hasil tugas terlaksana dengan baik, guru dapat memberikan apresiasi pada hasil kerja peserta didik. Kegiatan memberi apresiasi termasuk dalam teori belajar behavioristik, yaitu pemberian apresiasi kepada peserta didik. Pada kegiatan pembelajaran yang terakhir yaitu penutup, peserta didik bersama dengan guru merefleksikan kesulitan yang ditemui saat pembelajaran serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran. Muatan inovatifnya yaitu communication, bahwa kegiatan merefleksikan pembelajaran termasuk dalam kegiatan pembelajaran bermakna.
Selain itu, termasuk dalam teori belajar konstruktivisme yang mendorong peserta didik untuk membuat hipotesis atau menemukan kesimpulan dan manfaat dari pembelajaran. Lalu, guru meminta perwakilan peserta didik untuk menyimpulkan materi yang diperoleh pada pembelajaran tersebut. Guru menyampaikan pula materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Lalu guru menutup pertemuan dengan kegiatan menutup dengan syukur dan salam termasuk dalam teori humanistik, yaitu guru mengajak peserta didik untuk mengaktualisasikan diri setelah pembelajaran selesai dengan mengucap syukur dan salam. Pada modul ajar ini, saya melampirkan asesmen diagnostik untuk mengukur pemahaman awal peserta didik terhadap teks negosiasi, dan ada pula asesmen formatif untuk mengukur ketuntasan keterampilan menulis teks negosiasi. Selain itu, saya juga melampirkan lembar kerja peserta didik dan instrumen penilaian keterampilan menulis, serta instrumen penilaian profil pelajar Pancasila. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah berkenan menonton video ini.